Shalom. Shalom. Ada di Zoom, ada di manapun berada, kita kembali dalam ibadah Friday Service pada saat siang hari ini. Ya, saudara terkasih, mari kita bersatu di dalam doa. Puji syukur kami naikkan bagi-Mu ya Tuhan. Sebab kami adalah hamba-Mu, adalah anak-Mu yang memiliki hati yang pada saat itu Tuhan Kau taruh Tuhan untuk selalu dekat dengan Engkau. Terima kasih. Ya Bapa, dalam ibadah ini kami boleh merasakan Tuhan persekutuan yang indah bersama dengan Engkau. Dan kami Tuhan boleh menjadi manusia yang sungguh Tuhan lemah lembut Engkau bentuk menjadi tanah yang subur, firman-Mu bertabur bagi kami dan kami tumbuh Tuhan seperti apa yang Kau kenan dan berbuah sedemikian buah yang boleh Engkau nikmati. Terima kasih Bapa, percaya Tuhan ibadah ini dari permulaan pertengahan hingga saat berakhir nanti Bapa, kami akan merasakan sesuatu yang dahsyat, sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang besar yang dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Haleluya. Terpujilah Tuhan yang selalu memberi sukacita, damai sejahtera dalam kehidupan kita. Haleluya. Mari kita saat ini nyatakan kesukacitaan kita. Sebab sukacita yang dari surga itu seperti sungai yang mengalir dalam kehidupan kita. Tak henti-henti ketika Tuhan izinkan kita ada di dalam Tuhan. Haleluya. Oh yes. Yes. Angkat sukacita dalamku, bukan dan bersuka, puji di setiap waktu, semua sukacitamu ada dalamku. Sukacitamu di dalamku. Oh yes. Angkat sukacitamu melimpah dalamku.
Sungguh indah ketika saksikan kesukacitaan yang kita boleh peroleh dari surga. Hati yang damai sejahtera kita ungkapkan bagi Tuhan. Sebab Dialah yang mempersembahkan, yang memberikan bagi kita tempat-tempatnya yang kasih. Haleluya. Baik, saudara terkasih, kita akan menyampaikan kebenaran firman. Kita akan naikkan pujian dan penyembahan yang terbaik.
rasa kasih kita kepada Tuhan. Mari katakan bahwa kita mau lebih lagi kasih. Lebih lagi dengan sungguh membuat kasih kita sungguh murni. Rahmat murni yang kita berikan kali ini. Terima kasih atas kasih-Mu Tuhan. kami. Engkau lebih dulu kasihku Bapa. Terpuji jiwa Kasih yang terbaik, kasih yang terindah kepadamu. Haleluya, hanya untuk Tuhan. Terimalah kasih yang teruslah berkata-kata kepada Yesus Kristus yang telah menyatakan kasih-Nya yang begitu besar, yang telah menyatakan bahwa karena begitu besar sehingga Yesus Kristus datang bagi kita. Haleluya. Benar Bapa di sorga, Engkau telah menyatakan, memberikan, mencurahkan, bahkan kami yang hidup dalam Engkau merasakan kasih-Mu yang sungguh besar. Pada saat ini Bapa, kami mau lagi belajar Tuhan untuk memberikan kasih yang termurni kepada-Mu, memberikan kasih yang terindah, kasih yang teristimewa bagi-Mu Tuhan, dalam setiap kehidupan. Tuhan yang mulia, biar lebih lagi dalam Engkau mengajari kami melalui kebenaran firman-Mu yang akan kami dengar Tuhan yang daripada-Mu melalui hamba-Mu, ya Tuhan yang kami percayakan. Firman-Mu Tuhan membangun kami, membuat kami Tuhan lebih lagi seperti apa yang Engkau mau Bapa. Lebih lagi Tuhan, hidup kami berdasarkan mengasihi-Mu, berdasarkan mengasihi sesama dalam kasih Kristus Yesus. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus Kristus kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Amin. Haleluya. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus yang pada saat ini masih memberi kita waktu untuk mendengarkan firman. Dan kepada saya Tuhan masih memberi waktu, memberi tenaga, memberi kesempatan untuk memberitakan firman-Nya bagi kita dan bagi semua yang boleh mendengar, menyaksikan tayangan pada siang hari ini dimanapun berada.
Saudara terkasih, mari kita buka Alkitab kita dari Kitab Amsal. Kitab Amsal pasal yang ke-15. Saya akan baca untuk kita ayat yang ke-16. Amsal 15 ayat 16. Demikian firman Tuhan. Lebih baik sedikit barang dengan disertai takut akan Tuhan daripada banyak harta dengan disertai kecemasan. Terpujilah Tuhan. Saudara terkasih, ayat firman Tuhan yang kita dengar dari Kitab Amsal ini adalah merupakan kata bijak, kumpulan Amsal dari Salomo. Saudara, pada saat siang hari ini, tema pemberitaan firman Tuhan adalah harta versus damai sejahtera. Saudaraku, harta merupakan sesuatu yang tidak asing lagi dalam kehidupan semua orang, semua manusia di bumi ini. Bahkan di dalam kehidupan hampir semua orang itu berpikir bahwa amat sangat memerlukan yang namanya harta. Dan tidak punya harta, hidup akan terasa tidak nikmat. Dengan tidak punya harta, hidup akan terasa amat sangat tidak nyaman. Saudara terkasih, apa itu harta? Harta yang ada di bumi ini tentu saja merupakan sebuah bentuk pernyataan dari kekayaan, berupa bentuk emas, perak, permata, setiap apa yang merupakan lambang daripada kekayaan, benda-benda disebut harta. Apa yang dimiliki manusia yang punya harga tinggi disebut harta. Ya. Saudara-saudara terkasih, ini amat dibutuhkan oleh manusia. Bahkan tidak jarang manusia di dalam kehidupannya, waktu masih kecil, remaja, dewasa, sampai tingkat SLTA saja, sudah mulai kebanyakan amat sangat, yang hampir seluruh manusia sudah mulai memikirkan untuk mencari yang namanya harta untuk berikutnya. Saudara, bahkan dalam selesai sekolah, saudara, untuk melanjutkan sekolah, mereka menanyakan apa cita-citamu. Cita-cita itu di dalamnya itu ada sebuah harapan harta yang akan didapatkan. Sehingga pada saat mengambil, katakan mata kuliah, apa yang didapat, yang dicari adalah mata kuliah untuk menghasilkan pekerjaan yang mendapatkan harta yang paling besar, yang paling mudah dicapai, yang paling gampang menggapainya. Sudah. Lalu damai sejahtera. Damai sejahtera dalam apa yang ada di bumi tentu merasakan ada ketenangan dalam hati. Sesuatu tidak mencerminkan perselisihan, ada damai. Ada persekutuan, ada pertemanan, ada damai. Tidak terjadi peperangan, itu damai. Sejahtera tentu di dalam pengertian manusia adalah sebuah kemakmuran. Sebuah hal yang ada dalam kehidupan manusia yang hidupnya itu seperti apa yang diinginkan.
halayak banyak itu sejahtera. Nah, saudara terkasih, dari ayat yang disampaikan dalam Amsal 15 ayat yang ke-16, lebih baik sedikit barang dengan disertai takut akan Tuhan daripada banyak harta dengan disertai kecemasan. Maka harta yang ada di bumi versus damai sejahtera yang ada di bumi itu tentu tidak berlawanan. Tetapi dalam kesempatan ini, damai sejahtera yang kita maksudkan adalah damai sejahtera yang dari surga. Harta ada di bumi, damai sejahtera ada di surga. Inilah yang dipertemukan menjadi sesuatu hubungan yang berlawanan. Saudaraku, hal ini dapat menjadi sesuatu yang berlawanan ketika kita menempatkan harta dan damai sejahtera ke tempat yang tidak tepat. Saudara terkasih, harta dan damai sejahtera, harta yang dari bumi, damai sejahtera yang dari surga, akan semakin kita dapat rasakan ini menjadi sebuah hal yang berlawanan. Itu yang pertama, oleh proses pencarian. Saudara-saudara, di dalam mencari harta, dan mencari harta dalam hampir seluruh hidupnya, saudara-saudara, tidak heran bahwa setiap manusia pagi-pagi itu bangun pagi, kemudian berangkat untuk apa? Untuk mencari penghasilan, mencari uang, mencari harta. Kemanapun dicari, saudara. Apapun caranya itu dicari karena kebutuhan. Tidak bisa tidak ada menurut pemikiran manusia, saudara-saudara. Maka dicari. Ketika pencarian itu terus-menerus, pencarian itu semakin gencar, pencarian itu ingin yang cepat-cepat dapat, saudara-saudara, maka dalam proses pencarian itu, itulah yang membuat hidup menjadi penuh dengan mencari harta, dan mencari. Saudara-saudara terkasih dalam Kristus Yesus, Tuhan, apa yang dicari orang, dicari harta akan mendapatkan harta. Dengan memiliki harta, maka orang-orang akan mendapatkan kehidupan yang lebih nyaman, kehidupan yang lebih indah, kehidupan yang lebih bahagia. Apa yang ingin dicari, yang ingin dirasakan dapat diberikan dengan mengeluarkan harta, dengan mengeluarkan uang. Saudara terkasih, di dalam konsep pencarian yang sedemikian, saudara-saudara, yang dirasakan kebahagiaan, yang dirasakan ketenangan, itu pada saat mempergunakan harta itu saja. Ketika harta itu sudah tidak ada, ketika harta itu, kekuatan harta itu sudah selesai di dalam membayar apa yang harus dibayar untuk mendapatkan kebahagiaan, ketenangan, maka setelah itu kembali seperti semula. Saudara terkasih, ada ayat firman Tuhan yang mengatakan bahwa harta, ini di Amsal 13 ayat yang 11, harta yang cepat diperoleh akan berkurang. Tetapi siapa mengumpulkan sedikit demi sedikit menjadi kaya. Upaya yang terus-menerus dalam kehidupan manusia, bahkan semakin mencari, semakin ingin cepat dapat, semakin ingin mendapatkan yang besar, semakin ingin mendapatkan yang lebih lagi apa yang sudah didapat, tidak pernah cukup, saudara-saudara. Maka saudara terkasih, dengan cara yang cepat, dengan cara yang luar biasa daripada yang lain, maka dicarilah cara-cara yang memenuhi
kecepatan itu, saudara-saudara? Apakah itu mencari langkah-langkah yang di luar prosedural yang ada? Apakah itu mencari langkah-langkah yang menembus keamanan-keamanan daripada keuangan daripada perusahaan, keuangan daripada teman bisnis, keuangan daripada saudara sendiri di dalam keluarga? Saudara-saudara, semakin mencari, semakin bergairah untuk mencari dengan cepat, semakin bergairah untuk mencari yang lebih besar. Itu merupakan sebuah tingkat-tingkat yang tanpa disadari, saudara, membawa kehidupan orang yang mau hidup di dalam proses pencarian yang semakin cepat. Nah, saudara terkasih, tetapi siapa yang mengumpulkan sedikit demi sedikit menjadi kaya. Saudara-saudara, apa yang boleh kita dapatkan, kita peroleh dalam bekerja, di dalam ketenangan, di dalam melakukan segala sesuatu. Sebab tenang, ada sesuatu yang berbeda dalam kehidupan kita. Dalam ketenangan kita berkomunikasi dengan Tuhan akan semakin dapat kita merasakan Tuhan menyatakan ungkapan-ungkapan, Tuhan menyatakan pernyataan-pernyataan bagi kita untuk kita jalani setiap waktu. Dengan mengumpulkan uang sedikit demi sedikit dari ketenangan demi ketenangan yang ada, dari kepekaan-kepekaan yang ada bersama dengan Tuhan, maka kita akan menjadi orang-orang yang kaya akan berkat-berkat yang dikumpulkan yang sesuai dengan perkenanan Tuhan. Saudara-saudara, sebab ada berkat yang dari Tuhan kita peroleh, tetapi ada juga berkat yang bukan daripada Tuhan. Ketika orang yang berusaha untuk mencari dengan cepat-cepat harta, mencari yang sebesar-besarnya harta, dengan cara waktu yang amat sangat singkat, saudara, tentu tidak menutup kemungkinan berbagai banyak cara. Di mana ada banyak tawaran-tawaran, di Gunung Kawi, di Gunung Selamat, di gunung yang ada, di sana ada tempat persugihan misalnya. Di sana ada ilmu-ilmu untuk daya tarik. Seorang salesman, seorang penjual barang, seorang negosiator, seorang ambasador ya, yang mengutamakan perkataannya, saudara. Membuat ada kekuatan gaib dalam perkataannya, sehingga apa yang diperkatakan tertarik orang lain untuk mengikuti dan mau bertransaksi sebesar apapun. Orang mencari. Saudara-saudara terkasih, kekuatan-kekuatan yang dari mana saja. Kekuatan daripada orang-orang sama manusia. Saudara-saudara, orang-orang yang punya jabatan memakai nama-nama orang dengan sembarang, apapun dilakukan, saudara-saudara. Ketika sudah masuk ke dalam gelombang, ke dalam perputaran untuk mencari harta, semakin besar, semakin cepat, bahkan amat sangat singkat. Saudara terkasih, namun dalam hal yang sedemikian, ketika kita melihat mengenai damai sejahtera, maka orang yang sedemikian jauh daripada damai sejahtera yang kita kesukai. Saudara, apa damai sejahtera yang dapat di bumi? Kebahagiaan dapat di bumi adalah sementara. Ada hal yang semu, saudara-saudara. Tetapi damai sejahtera yang dari surga, itu damai sejahtera yang membuat hidup aman, hidup tenang, hidup penuh dengan ketentraman, dan itu dapat dirasakan orang-orang dalam kondisi apapun, dan terus-menerus. Saudara terkasih, firman Tuhan mengatakan di Matius 6 ayat 21, di mana hartamu berada, disitulah hatimu.
Ketika saudara dan saya mempunyai harta yang begitu banyak, begitu besar, bukankah hati saudara dan saya ada dalam harta itu? Ketika kita menjauhi daripada harta yang kita punya, kita berpikir bagaimana harta kita aman atau tidak ya? Ketika harta kita ada di tangan orang, bagaimana harta kita? Bagaimana dia melakukannya? Ketika harta kita ada dikelola oleh perusahaan yang dikelola oleh orang lain, bagaimana dia mengelolanya? Hati yang tenang, hati yang damai, hati yang sejahtera itu jauh sekali dari orang-orang yang mengejar harta dengan sekuat tenaga untuk mencapai dengan cepat, dengan mengandalkan manusianya, mengandalkan hal-hal gaib, dan mengandalkan apa yang ada, yang bukan daripada Tuhan. Saudara, yang kedua, saudara, harta berlawanan dengan damai sejahtera. Yang pertama tadi adalah menempatkan proses. Bagaimana menempatkan proses pencarian. Dan yang kedua adalah bagaimana menempatkan otoritasnya dalam kehidupan manusia. Saudara-saudara terkasih, dalam Matius 6, saya baca untuk kita. Matius 6. Ya. Ayat yang ke-19 sampai 24 cepat saja saya baca. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencuri. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi, jika terangnya ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Mammon menggambarkan harta, menggambarkan uang, menggambarkan kekayaan. Saudara-saudara terkasih, apa yang boleh didapat dalam mencari harta? Setelah harta terkumpul, saudara-saudara, maka harta dapat menjadi tempat, dapat menjadi barang, dapat menjadi sesuatu yang membawa otoritas yang tinggi. Saudara, ketika sibuk sekali, ada orang, salah satu keluarga yang sakit, saudara, tidak ada waktu untuk datang dapat menjenguknya, tetapi berpikir bahwa ketika ia mengirimkan bunga, serta mengirimkan buah-buah, serta mengirimkan sejumlah uang untuk perawatan yang begitu besar, itu dapat menggantikan kehadiran pada saat itu. Saudaraku, otoritas telah berubah. Harta yang menempatkan tindakan seseorang dapat menjadi lurus atau tidak. Dapat menjadi sesuai dengan kebenaran firman atau tidak. Dapat yang sesuai kasih daripada Tuhan atau tidak. Saudara terkasih dalam Tuhan. Ketika orang tidak punya uang, tetapi ia ingin berusaha, lalu tidak ada modal, maka ia tidak melakukan usaha yang baru karena dia berpatokan kepada uang. Sehingga uang menjadi satu kekuatan yang besar untuk
orang melakukan atau tidak melakukan apa yang dipikirkan. Saudara terkasih, otoritas telah berubah. Saudara, harta versus damai sejahtera. Dengan perlakuan yang sedemikian, menempatkan uang atau mamon atau harta yang menjadi tempat yang mempunyai otoritas yang besar dalam kehidupan, maka akan sungguh amat jauh daripada hati yang damai dan sejahtera. Yang terpikirkan adalah bagaimana harta itu boleh berjalan. Yang terpikirkan bagaimana harta itu boleh berkembang. Yang terpikirkan adalah harta. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus Tuhan, firman Tuhan katakan bahwa harta di bumi ada nengat, ada pencuri, ada perusak yang akan menghancurkan harta itu. Saudaraku terkasih, tetapi harta yang abadi, harta yang dicari oleh orang yang tidak ada nengat, tidak ada pencuri, tidak ada perusak, yaitu harta surga. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus Tuhan. Ketika orang-orang mencari harta dengan segala cara dan menghalalkan segala cara, ia akan semakin jauh daripada damai sejahtera. Tetapi ketika orang mencari dengan segala kemampuan, mencari damai sejahtera di dalam kehidupannya, yang ada di dalam Tuhan, mencari kerajaan Tuhan, sebab kerajaan Allah bukan berbicara makanan minum, bukan berbicara harta, tetapi berbicara damai sejahtera, sukacita, kebenaran, Roh Kudus. Ketika orang mencari kerajaan, maka semuanya akan ditambah kepada kita. Apa yang dibutuhkan oleh kita. Harta-harta yang kita perlukan akan diberikan. Saudara-saudara terkasih dalam Kristus Yesus Tuhan. Perlawanan antara harta dan damai sejahtera merupakan perlawanan yang terus-menerus. Perlawanan yang tiada akhir, saudara-saudara. Saudara terkasih, menjadi sebuah sikap daripada kita yang dapat memahami perlawanan antara harta di bumi dan damai sejahtera yang daripada surga. Sebuah pemahaman yang dapat menjadi kita melakukan dengan langkah bijak dari apa yang akan kita lakukan ke depan. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus Tuhan. Perlawanan ini, perlawanan yang dinyatakan dengan proses pencarian. Perlawanan antara harta dan damai sejahtera. Ada perlawanan di mana menempatkan otoritas yang tidak tepat. Kedua hal ini, saudaraku, dalam menjadi sesuatu yang mendalam dalam kehidupan kita, di mana penempatan yang tidak tepat dalam kehidupan kita, maka perjalanan kehidupan kita akan menjalani kehidupan yang semakin jauh dengan Tuhan. Saudara-saudara terkasih, harta adalah sesuatu alat, uang adalah sesuatu benda yang boleh digunakan manusia untuk melengkapi, untuk sebagai hamba daripada manusia, untuk membuat apa yang dilakukan manusia menjadi lebih baik, menjadi lebih lengkap, menjadi lebih sempurna. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus Tuhan. Orang-orang percaya, orang-orang yang mengejar Tuhan, orang-orang yang mengejar kerajaan Allah, adalah orang-orang yang memahami bahwa di dalam kerajaan Allah ada harta yang amat sangat besar, ada harta yang amat sangat luar biasa mahal, ada harta yang amat sangat bernilai tinggi, saudara. Jauh lebih tinggi daripada apa yang ada di bumi.
Sehingga apa yang ada di bumi, ketika kita membandingkan dengan apa yang ada di surga, yang di bumi, saudaraku, oh nilainya bukan apa-apa. Sehingga amat sangat sayanglah saudara-saudara, bahwa kita yang ada di bumi ini, yang di dalam perjalanan demi perjalanan, dimanapun kita berada dalam kegiatan kita dalam mencari nafkah kita, apakah kita di perkantoran, sebagai karyawan, sebagai pemimpin, bahkan sebagai pemilik perusahaan, sebagai pebisnis, saudara-saudara, sebagai pemimpin negara, dimanapun kita duduk, Tuhan, saudara-saudara, di dalam jabatan, di dalam kebijakan yang boleh kita berikan di dalam pekerjaan-pekerjaan kita. Apakah kita pedagang, pengecer, saudara-saudara terkasih. Bahkan apakah kita dalam kegiatan sosial juga, bahkan di dalam kehidupan rohani, bahkan sekalipun saudara-saudara, bahwa ketika kita, saudara-saudara, menempatkan, saudara-saudara, bahwa harta yang ada di bumi adalah bukan sama sekali apa-apa, nilainya bukan sama sekali kurang berharga, saudara-saudara. Mata uang dunia adalah mata uang yang paling tinggi, saudara-saudaraku, tidak melebihi daripada mata uang, tidak melebihi daripada 50.000, saudara-saudara. Tetapi mata uang sorgawi, saudara-saudara, merupakan mata uang yang teramat tinggi, saudara, ketika kita boleh mengilustrasikan dalam diri kita begitu besarnya nilai daripada harta yang ada di surga. Maka saudara terkasih, dengan pemahaman pengertian yang sedemikian, saudara, maka orang percaya akan mengumpulkan upah-upah yang besar di surga, harta-harta yang besar di surga. Saudara terkasih, dan percaya bahwa orang yang mencari kerajaan Allah, maka semua kebutuhannya, bahkan keinginannya akan dipenuhi, akan dilengkapi oleh Tuhan. Saudara terkasih, maka di dalam perlawanan antara harta yang ada di bumi dengan damai sejahtera yang ada di surga, saudara, tidak terjadi di dalam kehidupan orang percaya yang hanya berfokus kepada Tuhan, hanya menunggu harta-harta yang dari Tuhan, dan kita boleh nikmati dari wujud daripada harta yang kita miliki di bumi. Terpujilah Tuhan. Tuhan amat sangat luar biasa. Di dalam Tuhan ada rahasia yang besar. Di dalam Tuhan ada sesuatu yang amat bernilai besar. Ketika kita hidup memahaminya dan hidup di dalamnya, akan merasakan damai sejahtera yang begitu luar biasa, yang tidak dapat diimbangi oleh damai dan sejahtera yang terbaik yang ada di dunia. Damai sejahtera yang amat dahsyat itulah, yang amat sangat tidak ternilai itulah, yang dirindukan Tuhan untuk dinikmati oleh saya, oleh Anda, oleh semua orang di bumi, di dalam kehidupan, di dalam aktivitas, di dalam pencarian nafkah kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satu dalam. Kami bersyukur Tuhan, pada saat siang hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu. Ya Allah Bapa di surga, dalam meresponi firman-Mu Tuhan, mau nyatakan bahwa kami memiliki damai sejahtera yang dari surga. Sebab dalam damai sejahtera ada Engkau, ada kerajaan, dan kami akan memperoleh harta yang Kau izinkan kami nikmati, dan kami akan menikmatinya dengan penuh dengan kebahagiaan sejati. Terima kasih Bapa yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Amin. Haleluya. Shalom saudara. Shalom. Shalom. Haleluya. Puji Tuhan. Ya, saudara terkasih, kita masuk dalam pengumuman. Ya,
seperti pada saat ini Jumat siang jam 12 sampai jam 1 siang, kita akan melakukan ibadah Friday service di Jumat depan pada hari yang sama, Jumat dan jam yang sama, 12 sampai jam 1. Dan ini terbuka untuk umum, dan demikian biarlah kita boleh mengajak saudara-saudara, mengajak rekan-rekan kita untuk memberikan waktu kepada Tuhan di dalam pimpinan tuntunan Tuhan, ya, di dalam kita beraktivitas dalam marketplace, ya, di dalam kehidupan kita hari lepas hari, di dalam kegiatan kita masing-masing. Nah, saudara terkasih, di dalam Friday Service ada visi yang boleh didapat, yaitu adalah mission of God in marketplace. Ada visi, ada misinya Tuhan di dalam kehidupan kita di marketplace. Dalam sedemikian kita mengikuti Friday Service minggu demi minggu, ya, kita lebih lagi dapat merasakan rahasia-rahasia visi daripada Tuhan dalam kehidupan marketplace. Ya. Itu pengumuman. Dan kalau pandemi corona ini akan semakin baik, maka kita akan mulai beranjak kepada pelayanan Friday Service di kantor-kantor atau di tempat-tempat pertemuan lainnya di hari Jumat jam 12 sampai jam 1. Ya, menunggu dan melihat kondisi yang lebih kondusif, ya, agar boleh beribadah di dalam pertemuan-pertemuan, ya, di tempat-tempat secara pertama. Ya, itu pengumuman. Ya. Dan kita akan masuk ke dalam doa syafaat yang akan dipimpin oleh Ibu Evangelis Luisa Siahaan. Sebelum doa syafaat, yang akan mendoakan saudara-saudara kita yang join, ya, di Facebook, di YouTube, di Zoom, dan siapapun yang boleh menyaksikan di sosial media yang akan disebarkan ke beberapa rekan. Kita doakan mereka akan mendoakan juga para kegiatan-kegiatan kita di marketplace, di dalam kegiatan aktivitas kita hari-hari dimanapun kita berada, dan juga akan mendoakan bangsa dan negara. Ya, baik. Sebelum masuk ke dalam doa syafaat, kita akan mainkan satu lagu singkat menyambut kita masuk ke dalam. Lebih dari hidup, kemuliaan, lebih dari hidup, bahwa indah kemuliaan, lebih dari hidup. Silakan yang berdoa syafaat. Mic-nya Inang.
Ibu Louis. Putus sebentar ya. Maaf, kameranya mati. Ya. Maaf. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, Bapa yang baik, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan, karena pada siang hari ini, dengan sungguh luar biasa Bapa, kami sebagian anak-anak-Mu yang saat ini berkumpul, melaksanakan Friday Service Tuhan, setiap hari Jumat pukul 12 Tuhan, di mana kami menyiarkan secara live streaming Tuhan. Dan kami juga mengucap syukur dan terima kasih karena di antara kami banyak juga pendengar-pendengar melalui Facebook, melalui YouTube, melalui Zoom, bahkan sebagian di marketplace Tuhan yang juga menyiarkan kami Tuhan. Kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan. Berkati semua para pendengar kami yang saat ini sedang bergabung bersama kami dan mendapatkan berkat melalui sesuatu, terutama firman Tuhan yang tadi ditaburkan oleh Bapak Pendeta Ferdinand Huta Barat Tuhan. Bapa, jika pada siang hari ini kami telah melaksanakan Friday Service, itu bukan karena kehebatan kami Tuhan, itu karena izin-Mu, dan kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan. Engkau juga memberkati semua alat-alat yang kami pakai Tuhan, baik internet ataupun apapun yang kami pakai Tuhan, sehingga semua yang pada saat ini bergabung bersama kami bisa mendengarkan dengan sebaik-baiknya dan melalui firman Tuhan yang begitu luar biasa tadi Tuhan, bahwa kami tidak harus mencari nafkah secara di dunia ini Tuhan, kami harus juga mencari nafkah dengan mengandalkan Engkau Tuhan. Karena siapapun yang berfokus pada Tuhan, kita akan mendapatkan damai sejahtera Tuhan. Kita akan mendapatkan harta yang benar-benar diberkati Tuhan. Tidak melalui kuasa-kuasa lain, ataupun iman-iman lain Tuhan, untuk kami juga ingin menjadi kaya, menjadi banyak berkat, menjadi harta berlimpah, tapi tidak ada kedamaian. Tapi barang siapa mencari Tuhan, dia akan mendapatkan harta yang benar-benar diberkati Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan, di dalam firman Tuhan tadi Tuhan, bahwa harta versus damai sejahtera, biarlah kami semua memilih damai sejahtera Tuhan. Seberapa yang kami terima, seberapa yang kami dapatkan, itu akan menjadikan kedamaian Tuhan. Karena seberapa yang kami punya, seberapa yang kami banyak mempunyai, tapi tidak akan Tuhan membawa kedamaian dalam kehidupan kami. Bahkan akan menjadi batu sandungan dalam kehidupan kami berkeluarga, bermasyarakat, terutama untuk anak-anak cucu kami dimanapun kami berada. Bahwa Engkau mengajar kami Tuhan, di atas segalanya kami hanya menyerahkan itu kepadamu Tuhan. Pada saat ini Bapa, kami berdoa untuk Bapak Pendeta Ferdinand Sulaiman Tuhan, yang pada saat ini telah mengadakan acara Friday Service. Biarlah acara ini tidak menjadi satu hal yang menjadikan kami menuju ke kelemahan, tapi menjadikan kami menjadi kuat di dalam iman kami Tuhan. Seberapa sedikit kami yang kami taburkan, tapi kami yakin dan percaya, jika itu berkenan di hadapan-Mu, banyak saat ini Tuhan pendengar-pendengar kami yang mengalami hal-hal yang seperti tadi, seperti firman Tuhan tadi, dan saat ini akan beralih Tuhan, akan mengandalkan Engkau Tuhan, karena harta yang asalnya daripada-Mu itu akan menjadikan kami damai sejahtera sampai selama-lamanya. Bapa, kami berdoa Tuhan untuk saat ini, di mana banyak hal yang kami ingin doakan Tuhan, terutama Tuhan saudara-saudara kami yang belum bisa bergabung bersama kami,
apapun masalah mereka Tuhan, baik dalam kesehatan, dalam kehidupan ekonomi mereka Bapak, dalam pergumulan mereka sebagai satu keluarga suami istri. Dan pada saat ini mungkin ada orang yang sedang berputus asa Bapak. Tuhan, ketuk pintu hati mereka, lawat mereka Bapak, bahwa Engkau hadir di dalam setiap kehidupan mereka jika mereka mau mengundang Engkau dalam kehidupannya Tuhan. Biarlah melalui live streaming itu Tuhan, mereka hanya mengandalkan Engkau dalam kehidupan mereka, sehingga mereka tetap yakin dan percaya masa depan itu ada, dan kami selalu, Tuhan selalu ada untuk kami Bapa. Terima kasih Tuhan untuk semua yang Kau berikan pada siang hari ini. Kami berdoa Tuhan untuk sekolah menengah terang Eklesia Tuhan, di mana kami bergabung. Tuhan berkati kami semua, baik yang senior, junior, ataupun yang masih kuliah Tuhan. Tuhan berkati kami semua. Agar apa ilmu yang kami dapat saat ini bukan menjadikan kami menjadi tinggi hati atau berbangga, tapi Tuhan makin dekat kepadamu. Dan kami makin mengerti akan firman-Mu Tuhan. Kami belajar Tuhan untuk mengenal Engkau lebih dalam Tuhan. Terutama di saat yang sangat mengerikan ini Tuhan. Di mana kami tidak tahu sampai kapan COVID ini akan berlanjut Tuhan. Tapi kami tidak akan berfokus pada hal itu Tuhan. Karena kami yakin dan percaya Tuhan. Mata kami hanya tertuju kepada Engkau. Dan jika kami hanya tertuju kepada Engkau, kami akan selamat Tuhan, dan kami tidak akan jatuh ke dalam ombak kehidupan Tuhan. Mata kami hanya tertuju dan kami lebih mengenal siapa Engkau Tuhan, sehingga Engkau ada dalam kehidupan kami. Bapa, kami juga berdoa Bapa untuk bangsa dan negara kami Tuhan, yang saat ini Engkau tahu pemimpin-pemimpin kami Tuhan, sangat-sangat luar biasa Tuhan dalam mengelola negara ini. Bapak, kami berdoa untuk Bapak Presiden, Wakil Presiden, Menteri-Menteri yang begitu banyak hal yang harus mereka tangani. Tuhan campur tangan Bapak. Apapun yang dikerjakan Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan. Jika mereka selalu mengandalkan Engkau, dan kami semua bangsa negara ini akan selamat bersama-Mu Tuhan. Sebagian kami anak-anak-Mu ya Tuhan yang percaya kepadamu, kami akan selalu mendukung Tuhan negara dan bangsa, dan dengan doa kami Tuhan, karena kami yakin dan percaya dengan doa yang benar-benar asalnya daripada-Mu, Engkau mendengar kami seberapa kami yang ada, walaupun kami sebagian anak-anak-Mu tidak menjadi hal yang banyak Tuhan, tapi kami yang yakin dan percaya Tuhan, kami yang minoritas ini akan selalu mendukung dengan doa Bapa. Berkati negara dan bangsa kami, diberikan kedamaian, sejahtera, dan dapat Tuhan menyelesaikan masalah pandemi ini. Sampai kapan Tuhan kami tidak tahu. Bapa, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit Bapa, baik dalam keadaan sakit yang parah maupun sakit yang biasa saja, tapi Tuhan mau melawat mereka terutama Tuhan. Kami juga berdoa untuk Ibu Ferdinand Tuhan, di mana saat ini beliau dirawat Tuhan di rumah sakit. Tuhan, Kau jamah Tuhan. Apapun masalahnya, apapun penyakitnya, kami imani bahwa itu tidak berat. Itu akan berakhir dan itu akan Kau sembuhkan Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, segala obat dokter hanyalah alat, tapi tangan-Mu yang menyembuhkan. Dan melalui sakit penyakit ini Tuhan, Engkau hadir dalam kehidupan ibu ini Tuhan, agar dia mengetahui siapa Engkau, dan agar dia mengetahui Tuhan, Engkau adalah Tuhan dari segala Tuhan, dan Engkau lah yang berkuasa atas segala sakit penyakit, segala keriuhan dunia ini, segala cobaan ujian, Engkau lah yang punya kuasa Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami tidak tahu kapan dia akan pulang, tapi kami yakin dan percaya dengan doa ini, dia akan pulang minggu ini dengan sembuh dan sehat kembali Bapa. Berkumpul kembali dengan keluarganya. Bapa, kami juga berdoa untuk kami yang hadir dengan permasalahan hidup kami masing-masing Tuhan. Tuhan tolong satu persatu, Tuhan tahu kehidupan kami, rumah tangga kami, dan Tuhan juga mengetahui apa yang menjadi
pergumulan kami masing-masing Tuhan. Kami serahkan semua yang hadir pada saat ini Tuhan, baik Rizka, Marta, juga hamba-Mu juga Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Kami tidak akan pernah takut, karena kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau ada dan Engkau adalah Tuhan dari segala Tuhan. Bapa, kami juga berdoa Tuhan untuk semua hal yang belum kami katakan Tuhan, baik yang ada di dalam hati kami masing-masing, Tuhan dengar doa-doa kami Bapa. Juga kami berdoa Bapa untuk semua pada siang hari ini yang mendengarkan siaran kami, diberi kedamaian sejahtera, berkat berlimpah, dan keimanan yang kuat Tuhan. Dan orang yang belum mengenal Engkau Tuhan, dia akan mengenal Engkau melalui program ini Tuhan. Kami mohon Tuhan, dan kami yakin dan percaya Tuhan, banyak jiwa akan terpanggil mengikut Engkau melalui program ini Bapa. Dan kami serahkan juga perjalanan hidup kami Tuhan, apapun yang kami butuhkan, kami serahkan di dalam tangan kasih-Mu. Engkau telah mendengar doa kami yang jauh dari sempurna Tuhan, dan kami mohon ampun atas segala salah dan dosa kami Bapa yang sering kali menyakitkan hati-Mu, baik dalam perkataan, pikiran maupun perbuatan kami Tuhan. Jika ada hal yang belum kami doakan Tuhan, kami yakin dan percaya Engkau sendiri yang beracara, dan kami yakin dan percaya Engkau akan memberikan berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub, berkat sukacita, berkat kebahagiaan, berkat panjang umur, berkat kesehatan kepada kami semua. Doa ini Tuhan kami alaskan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudara-saudara terkasih, mari kita siapkan diri kita lebih lagi untuk menerima Mati lagi deh. daripada kasih daripada Tuhan kita dari surga. Saudara terkasih, terimalah berkat yang daripada Tuhan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amin. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan damai. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan kasih karunia. Anugerah dari Allah Bapa Surgawi dan cinta kasih dari Yesus Kristus serta persekutuan dengan Roh Kudus akan mengalir, akan menyertai kehidupan kita semua mulai hari ini, esok, bahkan sampai Maranatha. Tuhan Yesus Kristus datang yang kedua kali untuk menjemput kita masuk ke dalam tempat yang sudah disediakannya di surga. Kita semua yang bersyukur, kita semua yang beriman, kita semua yang mau menyatakan percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sama-sama kita berkata, Amin. 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 Haleluya. Puji Tuhan. Ada Rizka, shalom. Iya, Rizka. Iya. Ya, Kak Marta, Bu Luis, makasih. Kasih. Ya, doanya Bu Luis. Kasih Ina. Ya, Tuhan Kasih Pak Fet, dan berkati. Makasih. Opung hari Minggu jadi, Pung. Oh iya. Opung? Ini Sampaikan Opung. ngomongnya jadi malu. Pak, rekamannya kayaknya dimatiin dulu deh, Pak. Iya, makanya. Maaf.